Nah, ini unsur-unsur bela negara, ada cinta tanah air, yakin akan Pancasila sebagai ideologi, Pancasila. kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini unsur-unsurnya. Tetapi apakah unsur yang lain tidak ada? Masih banyak, ya, masih banyak. Ya. Ini hanya sampling yang bisa saya tayangkan. Nah, kalau berbicara tentang tanah air, apa harus hanya satu komponen bangsa? Tidak. Semua komponen bangsa yang terlahir sebagai warga negara Indonesia, ya harus mempunyai rasa Terus cinta tanah air. Ya. Terus kemudian, ya harus punya keyakinan Pancasila ini sebagai ideologi keyakinan negara. Pancasila. Ya. Nah, setelah itu kesadaran kita untuk berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu di dalam kita mengisi, artinya ya, yang saya katakan bolak-balik, kalau saya tentara mengisinya apa untuk berbangsa dan bernegara? Kalau adik-adik jadi mahasiswa, apa yang dilakukan? Ya belajar yang baik, mendapatkan kualitas ilmu pengetahuan yang bisa diberikan kepada orang lain sebagai tenaga-tenaga pendidik. Nah, dan seterusnya. Di lingkungan masyarakat kita, bagaimana kalau kita kembali ke rumah ada RT RW? Jangan sampai kita bagian dari RT dari RW kita adalah orang yang bermasalah dengan RT RW. Kita orang yang membuat susah, ya. Kita harus bisa jadi solusi di lingkungan terkecil RT RW. Nah, itu sudah kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan ya kapasitasnya, rela berkorban. Nah, terus nanti ada yang tanya, Pak, jangankan rela berkorban, Pak, wong kita aja makannya susah loh. Berkorban itu bukan perspektif pengorbanan dari aspek finansial materi, tidak, untuk kepentingan bangsa dan negara kita ini. Yang saya tadi katakan, dalam bela negara itu rela berkorban, rela itu berkorban itu bisa tercermin dari ya, kalau tenaga enggaknya nggak mampu suaranya, kalau suaranya nggak mampu pikirannya. Ya. Contoh misalnya, apa kita ya rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam pandemi COVID? Kita semuanya harus bisa jadi dokter? Ya tidak, ya tidak. Kalau kita tidak bisa jadi dokter, apa yang bisa kita lakukan? Di lingkungan kita, adik-adik kita, orang tua kita, terus saudara-saudara kita mengingatkan, Bu, Dek, jangan lupa dong maskernya. Itu sudah bela negara itu. Ya, sederhana sekali. Nah, misalnya jalan ngelihat orang-orang berkerumun. Nah, kita ngomong, Mas, hati-hati loh, masih ada COVID, jaraknya. Itu sudah bela negara, artinya hanya menggunakan suara. Jadi bela negara itu sangat murah, sangat gampang, tergantung dari kemauannya. Ya. Tapi saya yakin kalau calon-calon pendidik ini, wah, kesetiaan terhadap pengorbanan luar biasa. Saya di daerah-daerah terpencil itu, wah, mohon maaf, bangga sekali ngelihat seorang guru yang jaraknya jauh, tempatnya di pedalaman, dengan setia, dengan keikhlasan, memberikan yang terbaik, murid-muridnya dari kampung yang nah, ini. Oke, lanjut. Ini diharapkan bela negara itu bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan seterusnya. Nggak saya bacakan, lanjut. Lanjut saja, akan saya lompati karena ini hanya bersifat payung hukum, landasan-landasan dan seterusnya sudah semuanya paham. Nah, ini ciri-ciri cinta tanah air yang tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Kadangkala ini juga ya, yang tadi kaitannya dengan masalah egoisme. Nah, kadangkala kalau kita sudah punya pikiran, kadangkala kita melupakan dengan masalah-masalah yang lain. Ya, saya sering mensoroti di lingkungan kampus ya, tetapi mudah-mudahan ini sudah ya, tidak seperti yang saya katakan karena sudah banyak sekali hal-hal yang lebih bagus. Ya, contoh misalnya punya keinginan untuk menyampaikan sebuah pendapat karena itu juga barang yang legal, ada ya haknya, tetapi kadangkala caranya yang tidak tepat ya. Ya. Ingin memberikan yang baik tetapi berseberangan dengan hal yang lain. Nah, nabrak aturan yang lain. Contoh, ingin memberikan suatu masukan, mengkritisi, ternyata di situ juga mengorbankan nilai-nilai ataupun ya kalau boleh saya bilang ya simbol-simbol negara. Nah, yang saya inginkan seharusnya tidak ya.
critical thinking, terus kemudian di situ ada pandangan-pandangan yang bagus, radikal, tetapi cara penyampainya tidak melakukan hal-hal yang merusak ataupun menabrak norma aturan yang lain, bahkan mengganggu kepentingan orang lain. Ya, contoh yang sepele, unjuk rasa demonstrasi boleh nggak boleh, tetapi bagaimana yang bagus? Yang bagus itu tidak melahirkan orang berangkat ke kantor macet, orang mau lahiran di tengah jalan akhirnya juga bermasalah, kemudian membuat jalan jadi rusak karena dibakarin pakai ban. Nah, coba ini contoh-contoh yang memang ya kita harus paham. Nah, bahasa saya seperti ini. Nah, saya kalau ingin menyelesaikan masalah di rumah saya, tentunya saya harus berpikir yang jernih, jangan sampai menyelesaikan masalah satu tetapi nambah masalah yang lebih luas. Contoh, saya mau bunuh tikus di rumah saya, masa rumah saya yang saya bakar, kan kayak itu. Ini kan suatu hal yang cara berpikir yang konyol. Nah, saya berharap adik-adik mahasiswa setelah dari ceramah saya ini sangat-sangat paham membedakan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Saya tidak ingin adik-adik mahasiswa juga tidak punya kapasitas untuk kritis terhadap kehidupan di lingkungan kita, baik di lingkungan tatanan pemerintahan, di lingkungan ya yang terkecil kampus, selalu upgrade, maju dan maju. Tetapi tidak boleh menabrak dari aturan-aturan yang sudah ada. Ya, semuanya harus dipikirkan dengan baik. Ini yang terkait masalah simbol dan bagaimana ciri-ciri cinta tanah air. Kita harus paham dengan masalah simbol negara, keyakinan terhadap ideologi Pancasila. Ya, ini saya jelaskan di sini. Kerelaan berkorban itu bisa tenaga, waktu, jiwa ataupun raga. Ya. Jadi jangan nanti sempit. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, mungkin ada ngebut, ini sulit dipahami. Nah, saya ingin menyampaikan samplingnya saja ini. Saya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa dalam satu lingkungan kita ini paling tidak itu 5 komponen yang ya, bisa jadi penentu keberhasilan berbangsa dan bernegara ini. Saya contohnya ini, tetapi komponen yang lain masih banyak nih. Contoh nih, agamawan. Nah, ini luar biasa di dalam kiprahnya terhadap berbangsa dan bernegara, bisa memberikan landasan moral ya sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Bayangkan saja kalau kita ya sebagai warga negara Indonesia tidak punya pondasi dari basic semua agama yang kita anut masing-masing, semuanya bisa ya hidup berantakan. Yang berikutnya cendekiawan, coba kita tidak cukup hanya punya pondasi yang kokoh tetapi tidak punya kecerdasan intelektual, ya tidak akan pernah maju. Tapi sebaliknya, pikiran kita majunya seperti jet tetapi kita tidak punya pondasi, kebablasan juga nanti. Nah, ini semuanya harus saling sinergis. Begitu juga pemerintahannya ya, yang punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang menentukan arah pembangunan. Nah, ini jadi motornya. Terus kemudian juga masalah perekonomian. Nah, kemudian tidak mungkin di situ pondasinya bagus, kecerdasannya bagus, bisa hebat kalau tidak ada yang mengkoordinir adalah pemerintahan. Terus juga pemerintahan di dalam menjalankan sebuah program pembangunan, ya kemajuan, butuh yang namanya duit. Ya, perlu adanya ekonomi, pengusaha dan yang lain-lain. Begitu juga dari aspek agamawan, cendekiawan, pemerintahan, ekonomi juga butuh situasi yang nyaman, supaya bisa fokus untuk menjalankan sesuai dengan bidangnya. Nih, sehingga saya ingin menyampaikan, ya, kalau kita melihat dari sedikit hanya 5 saja yang saya ungkapkan di sini, artinya sebegitu luar biasa peran ataupun peluang generasi muda di masa yang akan datang. Semua akan diawaki oleh adik-adik yang sekarang masih ya di depan saya. Ya, ini saya tulis peran pemuda sangat strategis ya. Pemuda itu adalah adik-adik ya, adik-adik semuanya. Strategis kenapa? Karena yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa dan negara ke depan ya. Bukan kita-kita lagi. Itu yang saya sampaikan. Waktunya sudah mepet, Bapak. Oke, saya hanya tinggal 1 slide lagi, Bapak. Nah,
Di Ya, akhir silakan. dari ceramah saya ingin memberikan pesan moral lagi kepada adik-adik mahasiswa, ya, mumpung saya bisa berkomunikasi. Saya sangat berharap mahasiswa harus belajar keras, pantang menyerah, gunakan waktumu secara efektif, berorganisasilah, kemudian bangun jejaring. Nah, kampus yang di IKI PGRI ini merupakan kampus yang sudah lama. Jadikan kampus yang di situ sebagai sarana belajar adik-adik mahasiswa untuk berorganisasi dan bisa membangun jaring. Jaring itu networking, karena saya yakin 100% lulusan dari IKI PGRI ini sudah di mana-mana, tidak hanya di wilayah Kalimantan Timur, sudah bisa berpartisipasi mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh penjuru tanah air. Nah, di situ biasanya ada alma mater, sehingga bisa saling sharing, kemudian nanti bisa ada pencerahan-pencerahan yang lain. Yang berikutnya saya tidak bacakan semua, yang keempat saja nih ya. Yang keempat, ilmu pengetahuan faktor penting menjadi generasi bangsa yang cerdas. Namun kecerdasan tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak diperkaya dengan karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Artinya saya ingin silakan carilah ilmu setinggi langit ataupun sampai di sana, di negara mana ya. Tetapi jangan lupa karakter ya. Kita tidak sama dengan bangsa yang lain, kita punya karakter, kita harus punya wawasan kebangsaan. Jadi ilmu yang akan didapatkan juga bisa tepat guna untuk mengisi kita sebagai ya generasi muda dalam ya tatanan berbangsa dan bernegara. Demikian, tidak saya sampaikan satu persatu. Mohon maaf kalau mungkin saya menyampaikannya rada cepat. Ini karena memang waktunya dibatasi, tetapi paling tidak saya berharap ini bisa menjadi sebuah spirit ya, adik-adik mahasiswa pernah dengar lah. Dan saya berdoa mudah-mudahan COVID segera berakhir. Nanti kalau misalnya sudah tuntas, saya ingin juga nanti membangun silaturahmi secara pribadi, main-main ke kampus untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang masalah bagaimana sih masalah-masalah terkait dengan pendidikan. Ya, termasuk saya ini lagi senang membaca Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang implementasi bagaimana Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Karena ini juga bagian yang harus kita pahami sehingga kita ya, pada saat ya menjelaskan kepada mungkin yang berkepentingan tidak salah arah. Demikian saya akhiri bilik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mau bertanya, saya menunggu. Tapi mohon izin mungkin dibatasi 3 saja lah karena ada yang lain yang harus saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak selaku Kolonel Infanteri Triyono selaku narasumber. Dari apa yang disampaikan tadi dapat saya tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final. Kemudian yang kedua, diharapkan kita semua bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tugas kita sebagai adik mahasiswa adalah mengisi kemerdekaan. Yang terakhir adalah perbedaan itu adalah rahmat. Sebenarnya banyak pertanyaan Bapak dari kalangan adik-adik mahasiswa. Memang materinya juga cukup menarik karena kita ini dibatasi oleh waktu. Jadi ini nanti akan saya bacakan. Ada 3 pertanyaan, tetapi Bapak sekali lagi memilih salah satu. Ya Pak ya, nanti 3 pertanyaan kami bacakan. Bapak memilih salah satu dari 3 untuk dijawab. Tetapi dari ketiga yang saya bacakan itu, adik-adik semuanya akan mendapatkan door prize dari narasumber. Ya, pertanyaan yang pertama Pak ya, nanti Bapak bisa tulis dari 3 nanti itu dijawab satu saja karena waktu. Dari pendidikan ekonomi atas nama Fikri Maulana. Bagaimana caranya mengatasi oknum-oknum yang telah memprovokasi ingin memisahkan diri dari NKRI?
Iya, itu udah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Muhammad Arif. Bagaimana cara kita menjaga dan menunjukkan rasa kedaulatan kita kepada NKRI? Yang ketiga dari Hansen, ya, mahasiswa PTO, bagaimana pembagian sistem keamanan di Indonesia antara TNI dan Polri, utamanya dalam penanganan terorisme. Ya, itu Pak, dari 3 pertanyaan itu silahkan satu saja dipilih karena kita waktu sudah tinggal 3 menit lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, pertanyaannya menarik semuanya, tetapi karena memang waktu, ini berarti dari 3 yang menanyakan ini hanya 1 yang dapat pizza nanti nih. Iya. Iya, 3-nya semuanya dapat door prize Pak. Oh, dapat, alhamdulillah. Hanya 1 aja yang Bapak jawab, ya. Hanya Bapak 1 aja yang dijawab. Iya. Ya. Oke, saya akan menjawab yang pertama saja karena memang udah duluan. Jadi bagaimana cara mengatasi dari katakanlah ya, oknum-oknum yang ingin memisahkan diri dari negara kita. Penyelesaian masalah tidak pernah lepas dari satu persoalan apa. Nah, ini kan tadi saya katakan, suara untuk memisahkan diri ini kadangkala hanya sebagai sarana, tetapi di balik itu siapa yang menyuarakan dan apa kepentingannya bisa kita identifikasi masalahnya. Artinya begini, kadangkala mungkin ada beberapa oknum, beberapa wilayah, kadangkala satu dengan yang lain tentunya tidak sama ya. Di balik dari suara yang disampaikan tentang masalah ya memisahkan diri dan yang lain-lain, ada yang di situ muatannya dengan masalah ideologi, ada yang muatannya dengan sebuah ya, kalau saya lihat ya ujung-ujungnya semuanya hanya kekuasaan dan seterusnya. Jadi penyelesaian masalah tentang hal-hal yang terkait dengan resistensi terhadap keutuhan wilayah negara itu satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Kita lihat ya persoalannya dulu ya. Persoalannya apakah murni karena memang sebuah ya pandangan tentang ideologi atau karena ada kepentingan yang lain. Yang keduanya, kadangkala isu dan cara menyampaikan bentuknya juga tidak sama. Ada yang melakukan dengan cara menggalang opini, kekuatan dari pengaruh media. Ada juga yang dengan menggunakan kekerasan bersenjata untuk menekan supaya yang lain juga ikut memberikan kontribusi support. Nah, tentunya contoh misalnya kalau yang dia menggunakan caranya dengan cara mengangkat senjata, penyelesaiannya senjata. Kalau senjata tidak diimbangi dengan senjata jadi masalah. Tetapi kalau mungkin yang penyelesaiannya harus diimbangi dengan diplomasi, duduk bersama, ini manakala ada silang pendapat dari perspektif tentang masalah persoalan apa yang dihadapi. Nah, ini sekilas saja. Terima kasih Pak Moderator, mudah-mudahan nanti di waktu yang senggang kita bisa kumpul bareng-bareng. Saya pingin sekali, saya lihatin adik-adik mahasiswanya semangat-semangat semua nih di dalam mendengarkan saya ceramah. Walaupun siang saya lihatin masih bugar semangat, luar biasa. Terima kasih. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kolonel Infantri Triyono SOS. Kami selaku moderator dan juga panitia PKKMB beserta unsur pimpinan dari IKIP PGRI Kalimantan Timur mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Koram 091 ASN Samarinda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.